Laut Merah bukan sekadar badan air. Ia adalah urat nadi dunia. Sekitar 40% pasokan minyak dunia, triliunan dolar dari Arab Saudi, Qatar, dan UEA mengalir melalui Selat Hormuz, sebuah titik cekik mematikan, di mana satu percikan bisa memicu kebangkrutan ekonomi global. Dan sekarang, percikan itu telah menyala, berkobar seperti api pembalasan. Pada awal tahun 2025, pasukan Houthi, yang disebut prajurit gurun dari Yaman, didukung oleh Iran, melintasi garis merah. Mereka berani menyerang USS Harry S. Truman, kapal induk besar Angkatan Laut AS, benteng baja yang mencerminkan kekuatan negara dengan lebih dari 5.000 pelaut, puluhan jet tempur, dan simbol kekebalan bernilai miliaran dolar. Kapal ini sedang berpatroli di Laut Merah untuk melindungi kebebasan maritim, tetapi para Houthi tidak menunjukkan rasa takut. Asap putih mengepul dari landasan peluncuran yang tersembunyi di pasir Yaman, saat rudal meluncur dan drone melesat menuju Truman seperti belati yang diarahkan ke jantung AS. Mereka bahkan membanggakan bahwa mereka telah berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik Amerika di Provinsi Marib, Yaman, dengan rudal buatan dalam negeri. Sebuah provokasi di tengah badai perang. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, tidak tinggal diam. Berdiri di depan mikrofon, suaranya menggelegar seperti guntur. Pembalasan telah tiba. Houthi dan Iran akan merasakan murka Amerika, serunya. Beberapa jam kemudian, Trump mengumumkan pengerahan kapal induk USS Carl Vinson dari Pasifik ke Timur Tengah, bergabung dengan Truman dalam formasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Twitter, Trump menulis, "Kami telah menghancurkan mereka, hari demi hari." Rasa sakit yang sebenarnya baru dimulai bagi mereka dan sponsor mereka. Di Gedung Putih hingga Pentagon, atmosfer tegang. 6 pembom B-2 Spirit, 30% dari armada pembunuh siluman Amerika, bersiap diteluk Diego Garcia di Samudra Hindia, hanya menunggu perintah. Iran semakin gusar dan ancamannya semakin keras. Jenderal Iran menggeram, "Kami akan menyerang Diego Garcia sebelum AS bisa bergerak. Selat Hormuz akan ditutup jika mereka berani menyentuh kami." Ancaman ini justru menambah bahan bakar pada api yang sudah menyala. Selat Hormuz, tempat sekitar 40% minyak dunia melewati, kini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Di satu sisi ada Houthi dengan drone murah dan tekad yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, ada Amerika Serikat dengan kekuatan luar biasa dan tekad untuk membalas dendam. Di tengah-tengahnya, Rusia mengamati diam-diam dari Samudra Hindia, sementara Uni Eropa mengirim kapal perang ke Laut Merah. Seluruh dunia menahan napas, menyaksikan konfrontasi besar ini. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah momen menentukan antara kekuatan asimetris Houthi dan pedang penghancur Amerika Serikat. Rudal bertemu rudal, drone menghadapi jet tempur, dan kemauan bertarung melawan kekuatan. Siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan jatuh? Persiapkan diri Anda, karena api pembalasan sedang menyala dan siap membakar semua yang menghalanginya. Laut Merah akan berubah menjadi merah darah, dan cerita ini baru saja dimulai. Pada malam 6 Januari 2025, saat matahari terbenam di Laut Merah, atmosfer di atas USS Harry S. Truman tiba-tiba pecah dengan suara sirene alarm yang melengking. Radar Spy 1D menyala, menandakan ancaman yang mendekat. Seorang perwira berteriak. Suaranya gemetar karena ketegangan. Para pelaut bergegas menuju stasiun pertempuran mereka. Sepatu bot baja mereka menghentak keras di geladah. Jantung mereka berdebar kencang. Dari pantai Yaman, para Houthi meluncurkan serangan paling berani mereka yang ditujukan langsung ke jantung Angkatan Laut AS. Rudal jelajah anti-ship C-802, yang dikenal sebagai The Wave Glider, berlari cepat dengan kecepatan hampir 620 mph, terbang hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Kecepatan dan kekuatan hulu ledaknya yang mencapai 365 lb cukup untuk menghancurkan fregat atau mengguncang geladak Truman jika mengenai target. Tidak hanya itu, sejumlah drone Shahed 136 yang melesat dengan kecepatan 115 mph mulai mendekati. Dengan beban bahan peledak 110 lb per drone, mereka berusaha menargetkan pesawat kontrol tempur E-2 Hawk di langit Truman, yang jika berhasil ditembak jatuh, akan membuat Truman buta di medan perang. Asap putih mengepul dari landasan peluncuran. Deru mesin menembus udara seperti paku kematian. Dunia menahan napas,
Tetapi Amerika bukanlah target yang mudah dijatuhkan. Di USS Gravely, kapal perusak pengawal Truman, sistem Aegis diaktifkan dalam mode darurat. Dalam sekejap, sebuah FA-18 Super Hornet diluncurkan dari Truman dan menghancurkan sebagian besar drone yang mengancam. Rudal SM-2 ditembakkan dari Gravely dan menghancurkan C-802 yang mendekat, sementara drone Shahed 136 hancur di udara. Kendati demikian, kebanggaan Houthi tidak luntur. Mereka terus membanggakan klaim tentang penembakan jatuh drone MQ-9 Reaper di atas Provinsi Marib. Pentagon segera merespons dengan meremehkan klaim tersebut, menekankan bahwa meskipun mereka kehilangan drone di laut beberapa minggu sebelumnya, itu tidak menggoyahkan Amerika. Kini, pertempuran memasuki fase baru. Dengan pengerahan lebih banyak kekuatan, baik kapal perang maupun pesawat tempur, Amerika menunjukkan taringnya. USS Carl Vinson, USS Gettysburg, USS Todd, USS Jason Dunham, dan USS Sullivan bersiap untuk menambah kekuatan di Laut Merah. Sementara di Samudra Hindia, 6 pembom B-2 Spirit berdiam diri, menunggu perintah. Mereka membawa bom seberat beberapa ton yang cukup untuk menghancurkan target apapun dalam hitungan menit. Trump semakin keras dalam menyuarakan ancamannya. Kami akan menghancurkan mereka, hari demi hari. Ini baru permulaan, dan mereka akan merasakan akibatnya, tulisnya di Twitter. Rudal Tomahawk dan bom JDAM terus menghantam target mereka, menghancurkan depot senjata dan pusat komando Houthi. Sementara para pelaut Amerika bersiap untuk serangan lebih lanjut, Houthi tahu bahwa mereka telah membangkitkan raksasa. Kini, mereka harus menghadapi kekuatan yang tak terbayangkan. Laut Merah pada 7 Januari 2025 menyaksikan puing-puing drone Houthi mengapung di atas air. Bayangan lebih besar mulai terbentuk, bukan dari padang pasir Yaman, tetapi dari Iran. Houthi tidak beraksi sendiri. Setiap rudal C-802, setiap drone Shahed 136, membawa tanda-tanda Iran sebagai dalang dari pertempuran ini. Laut Merah kini menjadi medan perang besar, bukan hanya untuk Houthi, tetapi untuk kekuatan besar di belakang mereka. Serangan berani oleh Houthi, Amerika Serikat akhirnya tidak bisa tinggal diam. Ancaman Iran yang semakin menggila mengharuskan Washington untuk mengerahkan semua sumber daya militer mereka. Dengan USS Truman dan USS Carl Vinson sebagai garis depan, armada Amerika mulai bergerak dengan kecepatan penuh. Di Samudra Hindia, Diego Garcia berfungsi sebagai pangkalan penting yang menyokong serangan udara, sementara armada besar dengan kapal-kapal penghancur dan pembom siluman siap untuk melancarkan serangan udara yang mematikan. B-2 Spirit, pembom siluman, terbang dengan cepat menuju tujuan mereka, membawa bom-bom berat yang mampu menghancurkan benteng pertahanan musuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, kapal perusak seperti USS Gravely dan USS Gettysburg mengamati dengan ketajaman radar mereka, siap menghadapi segala ancaman dari laut maupun udara. Dengan rudal Tomahawk dan sistem pertahanan Aegis, Amerika berusaha untuk memastikan bahwa setiap serangan dari Houthi atau Iran akan dibalas dengan serangan yang jauh lebih besar. Mereka tahu bahwa kekuatan Amerika Serikat jauh lebih besar. Namun, mereka juga tahu bahwa satu serangan besar, satu keberhasilan kecil, dapat memperburuk keadaan global. Houthi, meskipun terbatas dengan sumber daya mereka, terus berusaha memanfaatkan senjata yang mereka miliki, seperti drone dan rudal buatan dalam negeri, untuk menargetkan kapal-kapal perang Amerika dan infrastruktur penting lainnya. Di tengah-tengah ketegangan yang semakin meningkat ini, dunia mengamati dengan cemas. Negara-negara besar seperti Rusia dan Uni Eropa memantau situasi ini dengan hati-hati, karena setiap eskalasi dapat memicu konflik global yang lebih besar. Sementara itu, negara-negara pengimpor minyak seperti China dan India, yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz, merasa terancam oleh ketidakpastian yang melanda jalur perdagangan utama dunia. Pekan demi pekan, perang ini berkembang semakin intensif, dengan AS melancarkan serangan udara tanpa henti, menghancurkan infrastruktur Houthi dan fasilitas-fasilitas militer Iran yang tersembunyi. Di sisi lain, Houthi terus mencoba menembus pertahanan Amerika, meskipun mereka sadar bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Dalam pertempuran ini, teknologi memainkan peran yang sangat besar. Rudal canggih, pesawat tempur, dan sistem pertahanan seperti Aegis dan Patriot, semua berperan dalam membentuk jalannya pertempuran. Amerika Serikat mengandalkan armada besar mereka dan kemampuan superior mereka dalam perang udara dan laut,
Sementara Houthi mencoba untuk memanfaatkan taktik asimetris dengan senjata murah dan efektif, seperti drone dan rudal jarak pendek. Di Laut Merah, di mana ombak berdebur keras di atas tubuh kapal perang Amerika, simbol kekuatan Amerika semakin jelas. Truman dan Carl Vinson berdiri tegak, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kapal perang, tetapi representasi dari kekuatan, ketangguhan, dan komitmen untuk melindungi kebebasan maritim. Dunia kini tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan mundur, dan mereka akan melawan segala ancaman yang mengancam kestabilan global. Jenderal Iran, Amir Ali Hajiz, berdiri tegak di depan mikrofon. Suaranya sedingin baja. Jika AS berani menyerang Diego Garcia, itu akan berubah menjadi abu. Selat Hormuz akan ditutup, tidak akan ada setetes pun minyak yang mengalir melalui selat itu. Jalur air sempit antara Iran dan Oman adalah jalur kehidupan bagi 40% pasokan minyak dunia. Hanya dengan beberapa rudal dan beberapa kapal yang tenggelam, ekonomi global akan runtuh. Iran tahu ini, dan mereka menghunus ancaman ini seperti pedang di tenggorokan Amerika. Twitter memanaskan suasana, dengan pesan yang mengejek, "Kalian tidak bisa menghentikan kami." Tetapi di balik kata-kata itu, terdengar raungan ancaman yang mematikan. Tangan-tangan yang cerdik, dipimpin oleh Iran, menyelinap menggerakkan setiap drone Shahed 136B yang mampu menjangkau Diego Garcia. Meskipun lambat seperti kura-kura dan mudah untuk ditembak jatuh, Iran tetap terus mengancam. Dunia tidak tinggal diam. Dari Samudra Hindia, kapal-kapal perang Rusia, RFS Rescue dan RFS Older, diam-diam mengamati, ratusan mil jauhnya dari Diego Garcia. Moskow berbicara dengan nada dingin. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov memperingatkan bahwa serangan AS terhadap Iran akan menjadi bencana. Berhenti sebelum terlambat, katanya. Tetapi apakah Rusia berani campur tangan? Putin pernah berpikir bahwa dia bisa menaklukkan Kiev dalam 3 hari. Mungkin dia cukup gila untuk menghadapi Amerika. Di sisi lain, Uni Eropa juga tidak tinggal diam. Perusak Italia Federico Martino, kapal Yunani HS Hydra, dan kelompok Angkatan Laut Prancis FS Harald dan FS Forbin memotong gelombang, memasuki Teluk Aden, berdiri di samping AS untuk melindungi kebebasan navigasi. Laksamana Prancis, Ross, dengan tatapan dinginnya, menatap ke arah Yaman. Iran tidak hanya membuat ancaman secara lisan, intelijen AS telah menemukan bahwa Teheran sedang mempercepat program nuklir mereka. 275 kg uranium yang diperkaya sudah cukup untuk membuat pangkalan tempat B-2 Spirit menunggu perintah. Tetapi AS mencemooh gagasan bahwa Shahed 136B bisa mencapai sana. Seorang pejabat Pentagon mengatakan, mereka akan ditembak jatuh seperti lalat sebelum menyentuh tanah. Apakah Iran sudah melupakan pelajaran Pearl Harbor? Houthi hanyalah sekadar alat dalam permainan ini. Iran menggunakannya untuk menciptakan kekacauan, melemahkan AS, dan menjaga Laut Merah tetap hangat tanpa menumpahkan darah mereka sendiri. Namun, mereka mendorong diri mereka ke sudut yang berbahaya. Diego Garcia adalah garis merah yang tidak bisa dilampaui. Pengebom B-2 bisa mengubah Teheran menjadi abu dalam semalam. Dari Laut Merah, Truman dan Vinson siap melepaskan tembakan. Rusia menyaksikan dari pinggir lapangan, sementara Uni Eropa memperketat jerat. Iran menggeram di bayang-bayang. Houthi telah menyalakan korek api, tetapi Iran adalah yang memegang kotak korek api. Sekarang api itu menyebar, dan tak ada yang tahu di mana ia akan berhenti. Pada 8 Januari 2025, pukul 2 pagi waktu Yaman, para pejuang Houthi telah memprovokasi raksasa Amerika, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Langit gurun yang gelap tiba-tiba menyala seperti kiamat ketika Angkatan Laut AS meluncurkan serangan balasan. Pertunjukan kehancuran yang tiada henti yang mengubah hari balas dendam menjadi mimpi buruk bagi musuh. Dari USS Harry S. Truman, sirene alarm meraung dan lampu merah menyala di geladak. Para pelaut berteriak melalui pengeras suara, "Siapkan F-18, Tomahawk, bersiap-siap." Ini bukan serangan peringatan. Ini adalah hukuman mati bagi Houthi. Semuanya dimulai dari atas. Satelit Amerika memindai Yaman dengan mata yang melihat segalanya. Mendeteksi setiap tempat penyimpanan senjata tersembunyi di bawah gurun. MQ-9 Reaper, saudara dari pesawat tak berawak yang ditembak jatuh oleh Houthi, terbang di atas kepala. Kameranya menyorot landasan peluncuran dan bayangan seseorang yang melarikan diri dengan panik.
Sinyal elektronik yang ditangkap oleh RC-135 siap mengatur serangan berikutnya. Namun semuanya terlambat. Pada pukul 20.55, USS Gravely dan USS Todd meluncurkan rudal Tomahawk dari silo mereka. Melesat dengan kecepatan 550 mph, menuju pegunungan seperti spektre yang mematikan. Dari Truman, F-18 Super Hornet melepaskan mesin mereka, meraung, membawa bom JDAM, siap menukik dan menghancurkan. Pada pukul 2.38 pagi, rudal Tomahawk menyerang lebih dulu. Masing-masing membawa 1.100 pon bahan peledak, merobek bunker Houthi seperti pisau menembus kertas. Asap hitam melengkung, puing-puing beterbangan, dan suara ledakan bergema di seluruh padang pasir. Kemudian F-18 menukik, menjatuhkan bom JDAM melalui ledakan asap tebal. Ledakan sekunder mengguncang langit. Depot amunisi Houthi meledak, mengubah lusinan rudal C-802 dan drone Shahed 136 menjadi pertunjukan kembang api yang memukau melawan kegelapan. Dari kokpit F-18, pilot berteriak melalui radio, "Target hancur, hanya asap dan abu yang tertinggal." Di dek Truman, para pelaut menyaksikan ke kejauhan, melihat cahaya yang berkedip-kedip, serupa dengan api. Pembalasan dendam membakar. Pangkalan komando Houthi di Saaya dan wilayah Sadai sekarang hanya tumpukan puing yang membara. Presiden Trump dengan cepat merayakan kemenangan di Twitter. Houthi telah dihancurkan. Kemampuan mereka untuk menyerang telah musnah. Iran, Anda akan menjadi yang berikutnya jika Anda tidak menyerah. Pentagon mengumumkan bahwa lusinan target strategis, dari landasan peluncuran hingga depot amunisi dan stasiun radar, telah diratakan dalam 48 jam terakhir. Seorang pilot menceritakan, "Saya menjatuhkan JDAM tepat di bunker itu. Ledakan seperti gunung berapi. Tidak ada yang selamat. Ini adalah serangan yang cepat, tepat, dan mengirimkan pesan yang kuat. Sentuh kapal Amerika, dan Anda akan terhapus dari peta." Tetapi Houthi tidak tinggal diam. Dari reruntuhan, akun Twitter mereka terus menanggapi dengan penuh keberanian. "Kami tidak akan berhenti sampai kami dimusnahkan." Kata-kata mereka berani, tetapi kenyataannya brutal. Arsenal mereka hancur, komandan senior lenyap dalam asap, dan kemampuan mereka untuk melancarkan serangan sangat berkurang. Seorang pejabat Amerika mencemooh, mereka punya beberapa drone sampah yang tersisa, tetapi waktu mereka untuk bermain besar sudah berakhir. Iran, jam mereka. AS telah mengirimkan pesan bahwa mereka adalah pembela kebebasan maritim. Namun Iran tetap menjadi ancaman yang mengintai, dengan kemampuan nuklirnya dan kendali atas Selat Hormuz. Uni Eropa semakin memperketat cengkeramannya dengan pengiriman kapal perang ke Teluk Aden. Sementara itu, Rusia hanya berdiri menonton, dan Timur Tengah bergemetar di ambang perang. Akankah AS menyerang? Atau apakah Rusia akan campur tangan? Hari pembalasan telah berakhir dengan asap dan api yang melanda Yaman. Namun cerita ini masih jauh dari selesai. Laut Merah masih menyala. Diam, menunggu langkah selanjutnya. Siapa yang akan tertawa terakhir? Houthi yang tangguh? Iran yang licik? Atau Amerika yang tak terkalahkan? Jawabannya ada di masa depan.